Halo, semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Manuntun Sitinja, di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Kali ini saya akan berbicara mengenai mengatasi rasa takut ditolak dan berhenti memikirkan atau mencemaskan apa yang mungkin orang pikirkan tentang Anda jika Anda bergabung di bisnis jaringan, tepatnya di Mercy, teman-teman. Nah, kedua hal ini seringkali menjadi momok, menjadi penghalang utama, teman-teman. Kenapa? Karena Anda takut ditolak. Nanti kalau saya menawarkan bisnis ke saudara saya, ke teman saya, dia nggak mau gimana? Atau malah dia marah-marah kepada saya, gimana? Jangan-jangan ditolak. Jadi belum melakukan Anda sudah takut ditolak dulu, teman-teman, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda terlalu mencemaskan, ya, terlalu mencemaskan apa yang mungkin orang pikirkan tentang Anda. Ya, seringkali saya menemukan, saya ajak teman, dia bilang, nanti apa kata orang kalau saya ikut bisnis ini, bro. Nah, ini yang menjadi masalah, teman-teman, ya. Karena kedua hal ini itu benar-benar akan menjadi penghalang bagi Anda untuk maju jika Anda tidak bisa mengatasinya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana Anda mengatasi kedua hal ini. Ya. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat, ikuti presentasi berikut ini. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi presentasi chapter 08, mengatasi rasa takut ditolak dan berhenti mencemaskan apa yang orang pikirkan tentang Anda. Bapak Ibu, kedua hal ini sesungguhnya merupakan keterampilan bisnis. Yang pertama, mengatasi rasa takut ditolak, dan yang kedua, berhenti mencemaskan apa yang orang pikirkan tentang Anda. Seringkali ini yang menjadi penghalang, seperti saya sebutkan sebelumnya, teman-teman. Oke, mari kita lihat satu persatu. Ini adalah hal-hal yang akan kita bicarakan dalam materi kali ini. Yang pertama, siap ditolak adalah keterampilan bisnis. Melakukan adalah cara terbaik. Bertransformasi, fokus sukses, mengatasi ketakutan dan keraguan, dan rasa tidak percaya diri. Lalu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari nanti, Bapak Ibu. Oke, siap ditolak adalah keterampilan bisnis yang penting. Ini adalah hasil dari suatu pendidikan. Bisnis dunia nyata adalah kesiapan kita untuk ditolak. Dalam setiap perjuangan, terlebih jika Anda ingin sukses dalam bisnis, Anda harus siap ditolak, ya. Seringkali ini yang menjadi penghalang. Jangan-jangan nanti saya ditolak. Belum bicara saja sudah takut ditolak, ya. Bapak Ibu, kalau soal ditolak, ya, siapapun setiap saat bisa ditolak. Kita orang tua misalnya yang sudah merawat anak-anak kita puluhan tahun pun belum tentu mereka selalu mengiyakan apa yang kita katakan. Jadi ditolak itu wajar saja, ya. Nah, penolakan terjadi itu karena Anda belum satu frekuensi dengan audiens Anda, dan Anda percayalah akan belajar banyak hal dari setiap penolakan, ya. Jadi penolakan itu merupakan bahan untuk kita belajar, ya. Penolakan adalah langkah maju jika Anda belajar dari setiap penolakan, ya. Penolakan itu menjadi kegagalan kalau Anda tidak belajar apa-apa dari suatu penolakan, teman-teman. Maka setelah terjadi penolakan, tentu Anda harus review. Kenapa terjadi penolakan? Apa yang harus saya perbaiki, ya? Maka jika Anda ditolak, kata pertama yang harus Anda ucapkan adalah terima kasih. Thank you. Arigato, gitu, ya. Kenapa? Karena Anda mendapat pelajaran baru yang akan membuat Anda naik kelas. Anda semakin hebat, teman-teman, ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya kata gagal. Yang ada adalah sukses dan belajar. Saya ulangi. Tidak ada yang namanya kata gagal. Yang ada adalah sukses dan belajar. Jika Anda ditolak, artinya jika masih gagal dalam tanda kutip, berarti ada suatu pelajaran yang akan Anda ambil. Dan jika Anda sukses, artinya orang yang Anda prospek bergabung, Anda tidak ditolak, maka
Itu adalah suatu kesuksesan, teman-teman ya. Jadi setiap proses ini akan mendorong kita naik kelas dan akan memperbesar sukses kita tentunya, teman-teman. Sukses Anda ya. Oke. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, terus melakukan adalah cara terbaik. Maksud saya adalah jika Anda terus melakukan, itu adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa takut ditolak, teman-teman ya. Jika ada konsep yang mengatakan rubah pola pikir, maka tindakan akan berubah. Nah, dalam bisnis jaringan, teman-teman, berlaku rubah tindakan Anda, maka pola pikir akan berubah. Jadi cara terbaik menghadapi penolakan itu adalah dengan melakukan tugas Anda, membagikan informasi bisnis Anda kepada semakin banyak orang. Sehingga mungkin Anda semakin banyak ditolak. Semakin banyak Anda ditolak, semakin banyak Anda belajar. Berarti Anda semakin pintar, semakin piawai, maka peluang suksesnya semakin besar. Nah, semakin banyak melakukan, lalu Anda akan mengatakan kepada diri Anda, oh ternyata begitu saja rupanya, biasa saja rupanya ditolak itu. Dan lagi, oh, saya akan melakukan ini akan saya lakukan, ini yang membuat saya ditolak kemarin, saya akan lakukan ini, saya akan rubah, supaya berikutnya saya lebih berhasil. Itu yang akan Anda katakan jika Anda melakukan, jika Anda action. Tetapi kalau Anda takut saja dan tidak action, maka tidak akan ada perubahan, teman-teman. Maka action itu kuncinya. Ya, kuncinya adalah action, action, dan action, teman-teman. Ya, itu cara terbaik untuk mengatasi penolakan. Apa? Action, lakukan. Ya. Oke. Nah, pahami bahwa memulai bisnis, terutama membangun aset di bisnis jaringan, teman-teman, ya, memulai bisnis jaringan itu adalah bertransformasi, ya, seperti seekor ulat, ya, bertransformasi menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu, ya, seperti itu analoginya. Nah, jadi berbisnis dan menjadi entrepreneur adalah proses transformasi, maka butuh waktu, butuh kesabaran dan proses terus-menerus setiap hari. Ingat, setiap hari, teman-teman, ya. Nah, analoginya seperti saya katakan tadi adalah perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang lamban, ya, lamban, gerak kiri kanan dan hanya makan bukan ulat-ulat daun-daunan di sekitarnya, ya, berubah menjadi kupu-kupu yang terbang kemana-mana, ya, menghisap sari bunga, ya, terbang dari bunga satu ke bunga yang lain karena dia sudah terbang, ya. Bayangkan ulat tidak bisa terbang, hanya bisa golek begitu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Ini hal yang luar biasa. Demikianlah juga halnya seorang member baru berubah menjadi leader, teman-teman, ya. Nah, kita kembali ke kupu-kupu tadi. Bahkan sebelum menjadi kupu-kupu, ulat itu harus menjadi kepompong dengan bergantung saja di rantai-rantai pohon, ya, atau di dedaunan. Demikianlah seorang pemula, ya, harus bersedia menjalani proses. Ya, seorang member baru harus bersedia menjalani proses sebelum pada akhirnya dia menguasai dan semakin piawai, ya, mengenai bisnis yang dia sedang tekuni. Nah, untuk bertransformasi, teman-teman, Anda butuh kemauan yang kuat. Ingat, kemauan yang kuat, hasrat yang kuat. Anda butuh para mentor yang membimbing, teman-teman. Maka jangan pernah Anda menjauh, ya, dari mentor-mentor Anda. Dekati mentor-mentor Anda, bertanya. Jangan bosan-bosannya belajar, teman-teman. Tanya terus kepada mereka, ya. Dan kesediaan Anda serta kesabaran Anda untuk berubah tentunya. Harus ada kesadaran atau kemauan untuk berubah, ya. Jadi menjadi entrepreneur itu, teman-teman, atau menjadi leader sejati itu bukan sekedar ganti pekerjaan. Contoh, saya ganti pekerjaan dari tadinya karyawan pabrik sekarang menjadi menjalankan bisnis multi level. Bukan, tetapi ini adalah soal ganti domain, teman-teman, ganti alamat kalau boleh saya bilang, yaitu ganti cara berpikir dan cara bertindak, bahkan berubah jati diri, ya. Contoh dari yang tadinya tidak kuat kalau ada penolakan, sakit hati kalau ada penolakan, ini menjadi biasa saja dengan penolakan. Dari yang tadinya selalu memikirkan apa kata orang tentang saya, apa nanti kata saudara saya dan sebagainya, sekarang menjadi saya fokus kepada sukses saya. Nanti juga mereka akan berubah pikiran kalau saya sudah berubah. Itu, teman-teman, jadi diri, ya. Jadi seorang Donald Trump misalnya yang sekarang sudah menjadi presiden Amerika, ya. Anda tentu kenal dengan Donald Trump. Ya, dia pernah berutang sampai 9 miliar dolar lebih, teman-teman, ya. Dia dari usaha yang luar biasa sukses, kemudian bangkrut, teman-teman, karena masalah properti waktu itu di Amerika, ya, krisis. Dan dia berutang 9 juta dolar, teman-teman. Tapi luar biasa, dalam waktu singkat dia bangkit lagi dan luar biasa dan menjadi presiden Amerika. Kenapa? Karena jati dirinya sudah berubah. Dia berpikir sebagai pemenang. Dia sudah melihat
Ya, walaupun seperti ini keadaannya, saya bisa rubah. Karena saya akan mengubah keadaannya. Karena apa? Karena jati dirinya sudah berubah. Rasa percaya dirinya sudah terbangun dan luar biasa, teman-teman ya. Nah, itu bertransformasi ya. Oke. Nah, kemudian fokuslah sukses ya. Kunci paling penting adalah fokus. Fokus pada proses perubahan jati diri Anda. Fokus pada keinginan Anda untuk sukses dan mengubah kehidupan menjadi jauh lebih baik. Fokuslah itu, teman-teman. Jangan terlalu mencemaskan apa yang mungkin orang lain pikirkan tentang Anda, dan juga jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain yang bisa mengganggu konsentrasi, bahkan melemahkan semangat, bahkan rasa percaya diri Anda, teman-teman ya. Ingat cerita kodok tuli yang berhasil memanjat menara Eiffel ya. Pernah dengar cerita itu? Ceritanya begini, teman-teman ya. Dikumpulkanlah kodok-kodok dari seluruh Eropa ya di sekitar menara Eiffel, lalu dikatakan, kodok-kodok kalian manjat, maka setelah kalian naik ke atas akan diberikan hadiah yang luar biasa. Penghargaan yang luar biasa akan diberikan kepada Anda, dan Anda akan diangkat menjadi raja kodok se-Eropa. Oke. Nah, maka kodok-kodok dengan senang hati mereka manjat ke atas. Wow, manjat dengan senangnya. Wow, ya berlomba mereka. Tapi setelah naik ke atas, ada orang yang lihat dari bawah. Itu perutmu kok putih, lembut banget. Itu kalau jatuh ke bawah pecah mati loh kamu. Dilihatnya, oh iya perut saya. Wah, lalu mulailah turun. Yang lain pun begitu, mulai turun. Ya, sehingga hampir semua kodok turun ya, bahkan semua kodok sudah turun. Ada satu kodok yang terus manjat ke atas, sampai dia ke puncak. Sampai ke puncak, semua orang memperhatikan dia karena dia hanya sendirian. Lalu dia lihat lagi ke bawah. Segini doang katanya. Udah turun dia. Begitu sampai di bawah, dia melenggang kiri kanan. Lalu seorang wartawan datang mewawancarai dia. Ditanya, "Hai, kodok yang luar biasa. Bagaimana kawan-kawan Anda semuanya sudah turun, kok Anda masih bertahan bahkan mencapai puncak?" Tapi kodok itu tetap lenggok kiri, lenggok kanan. Dia tidak menjawab pertanyaan wartawan yang begitu banyak wartawan mengerumuninya. Maka datanglah seorang temannya kodok, berkata kepada para wartawan, "Hei para wartawan, jangan wawancarai dia." Memang kenapa? Dia itu tidak bisa dengar, dia tuli katanya. Ternyata kodok yang bisa sampai di atas itu adalah kodok yang tuli, teman-teman. Ini memang adalah hanya cerita, teman-teman ya. Tetapi nilai pesan moralnya adalah bahwa Anda jangan terlalu mendengarkan kiri kanan kalau Anda mau sukses. Anda fokuslah kepada sukses Anda. Nah, itu hal yang penting, pembelajaran penting, teman-teman, yang Anda harus selalu ingat untuk selalu fokus pada tujuan Anda. Sekali Anda sudah bergabung di Mercy, katakan kepada diri Anda, kalau orang itu bisa, saya pasti bisa, maka saya akan berjuang terus melangkah untuk sampai pada impian saya. Itu yang harus Anda katakan. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya, mengatasi ketakutan, keraguan, dan rasa tidak percaya diri. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang dapat mencuri impian Anda. Yang pertama adalah ketakutan akan kegagalan. Takut gagal. Yang kedua, keraguan akan mengambil keputusan dan tindakan. Mau bertindak, mengambil keputusan, ragu-ragu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki atau kurang rasa percaya diri bahwa Anda bisa dan mampu. Nah, atasilah semua itu dengan kesediaan Anda untuk berubah dan berproses dengan terus melakukan. Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung kemajuan Anda ya. Jadi teman-teman, Anda sudah ada di grup WA, sudah bergabung di situ. Buat komen-komen, kasih jempol ya. Cerita kepada teman-teman di grup. Mendekatlah, jangan menjauh, teman-teman. Karena di luar sana terlalu banyak orang-orang yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak bisa, Anda tidak mungkin bisa. Maka lama-lama kalau Anda di sana, Anda benar-benar tidak bisa, karena itu yang tertanam. Tetapi kalau Anda tetap ada di komunitas Mercy, teman-teman, di komunitas yang luar biasa ini, maka Anda akan terbangun rasa percaya dirinya, ya. Anda akan bisa mengatasi 3 hal yang bisa mencuri impian Anda tadi, dan Anda lebih besar peluang suksesnya, teman-teman, dan bahkan pasti sukses, saya katakan. Nah, kemudian percayalah, teman-teman. Saya ingin sampaikan kepada Anda, percayalah bahwa Anda lebih hebat dari apa yang pernah Anda bayangkan, ya. Jadi, sesungguhnya Anda punya potensi, punya kemampuan yang luar biasa, ya, yang selama ini belum Anda keluarkan. Jadi, teman-teman, dalam diri kita, ya, kata Robert Kiyosaki ada 3 hal katanya, ya. Yang pertama adalah orang miskin, yang kedua adalah orang menengah, sedang yang ketiga adalah orang kaya.
Itu ada dalam diri kita. Nah, kalau kita belajar dan membangun rasa percaya diri teman-teman, maka keluarlah si orang kaya ini. Jangan yang miskin atau yang sedang-sedang saja teman-teman ya. Maka Anda harus harus mau belajar untuk mengeluarkan si kaya dalam diri Anda itu, untuk membangunkan raksasa yang sedang tidur dalam diri Anda teman-teman ya. Oke. Sekali Anda dapat mengembalikan rasa percaya diri Anda dan terus membangunnya, Anda menjadi orang yang berbeda dan Anda siap sukses dan terbang mewujudkan setiap impian Anda. Sekali lagi saya katakan, sekali Anda dapat mengembalikan rasa percaya diri Anda dan terus membangunnya. Anda punya rasa percaya diri bahwa Anda bisa sukses dan terus membangunnya, maka Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Anda bukan lagi orang yang baru ragu-ragu, Anda bukan lagi orang yang takut. Maka Anda sudah siap sukses, siap menjadi orang yang berbeda dan terbang mewujudkan setiap impian Anda. Oke, ini kesimpulannya teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari. Belajar bisnis sama dengan belajar naik sepeda. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sepanjang Anda terus bangkit, maka Anda pasti bisa. Oke, berikutnya. Jangan takut salah, jangan takut ditolak. Penolakan adalah kemajuan jika Anda ambil pelajarannya. Berikutnya, teruslah melakukan dan melakukan. Action dan action. Action dan action adalah cara paling ampuh untuk menghadapi penolakan dan mengubah pola pikir Anda untuk menjadi seorang entrepreneur sejati, entrepreneur sukses teman-teman, yang mensukseskan banyak orang. Bangunlah rasa percaya diri, buang keraguan, buang ketakutan, belajar dari mentor yang siap menuntun Anda. Sekali lagi saya katakan, percaya Anda jauh lebih hebat dari apa yang pernah Anda bayangkan. Oke, itu pelajaran kita teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya, sudah menonton video ini. Teruslah belajar, sesungguhnya Anda jauh lebih hebat. Saya Manuntu Sitijak, founder dan mentor Bersipreneur School. Ya, jangan lupa untuk subscribe Bersipreneur TV. Sekian, sampai jumpa di puncak sukses. Merci, yes, mantap.